الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله والحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله إلى سائر الأمة. اللهم صل وسلم وكرم وبارك على سيدنا محمد كريم الآباء والأمهات وعلى آله وصحبه إلى يوم القيامة ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد النبي صلى الله عليه وسلم. دستوركم يا أهل الدرق ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور. أما بعد. Jamaah semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Kita semua ditakdir dan diizinkan kembali untuk bisa berkumpul di tempat yang mulia, di majelis yang mulia ini. Semoga kita semua diberi umur panjang, sehat walafiat, terkabul segala hajat, setelah itu diberi kesempurnaan husnul khatimah, kelak bisa berkumpul dengan Rasulullah SAW di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Kita masuk pada ayat 55 dari surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Wa idh qultum, dan ketika kalian wahai Bani Israel berkata, ya Musa, wahai Musa, lan nu'mina, kami tidak akan beriman laka kepada engkau, hatta naro, sehingga kami bisa melihat Allah, kepada Allah, jahrotan, dengan nyata atau mata kepala. Kaum Bani Israel meminta agar melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami tidak akan beriman wahai Musa sebelum kami bisa melihat Allah dengan mata kepala. Maka apa yang terjadi? Fa'akhadatkumus sa'iqatu, fa'akhadat, maka menimpa kum pada kalian wahai Bani Israel as-sa'iqatu, itu petir atau halilintar. Ada yang mengatakan api dari langit, ada yang mengatakan suara yang begitu keras hingga mereka semua binasa. Ada yang mengatakan lagi as-sa'iqah itu adalah bala atau adab, siksaan yang diturunkan oleh Allah dari langit dan menimpa mereka. Wa antum tandurun, sedangkan kalian saat itu wahai Bani Israel tanduruna, melihat itu semua. Siksaan ketika datang itu mereka melihat dengan mata kepala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah menerima taubat Bani Israel yang mana mereka melakukan dosa yang paling besar, yaitu mensyirikkan Allah, mensekutukan Allah dengan menyembah patung anak sapi kemarin. Mereka bertaubat
dan tobatnya sangat berat kemarin, disuruh untuk dieksekusi, dihukum mati. Setelah diterima taubatnya, Bani Israel kembali lagi berulah. Secara zahir mereka saat melakukan ulahnya ini, yaitu apa? Meminta agar ditampakkan dan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Minta sama Nabi Musa biar bisa lihat Allah. Saat itu ada riwayat yang meminta Nabi Musa sekitar 10.000 orang dari kaum Bani Israel. Dan dalam salah satu riwayat, kejadian ini terjadi setelah mereka bertaubat, kemudian jarak antara 3 bulan dari selamatnya mereka, keluarnya mereka dari Mesir. Sebelumnya kan mereka dikejar Fir'aun, keluar dari Mesir. Nah, kejadian mereka meminta agar diperlihatkan bisa melihat Allah ini 3 bulan setelah kejadian itu. Ini menurut sebagian riwayat. Kemudian mereka kaum Bani Israel dengan lancang meminta agar Allah itu bisa dilihat oleh mereka. Ini permintaan yang lancang sekali. Minta sama Nabi Musa, permintaan yang seperti itu. Memang buandel nih Bani Israel. Nah, orang-orang Bani Israel, orang Yahudi dari kaum Bani Israel niku, mereka itu memang hamba-hamba materi. Jadi semua-muanya itu pengen bisa dilihat, pengen bisa dibuktikan secara nyata mata kepala. Kalau tidak bisa dilihat, tidak nyata dilihat oleh mata kepala, dianggap sesuatu yang enggak ada. Kalau enggak ada bukti ini, bukti itu, dianggap enggak ada. Kalau enggak ada manuskrip, enggak tertulis, nggak ada bukti-bukti, dianggap nggak ada. Sesuatu yang tidak tertulis, yang tidak dilihat, itu dianggap nggak ada, karena mereka hamba materi. Maka sebetulnya jangan jauh-jauh, dalam diri kita ini Allah Subhanahu wa taala itu sudah mengingatkan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Wahai manusia, di dalam diri kalian itu, apakah kalian tidak melihatnya? Ada rahasia-rahasia yang nggak bisa kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Contohnya apa? Ruh, arwah atau nyawa kita itu letaknya di mana, bentuknya gimana? Mana coba? Mata kita bisa lihat apa enggak? Padahal dalam diri kita sendiri. Ning ndi ya nyawa kuwi? Apa ning ujung kuku? Apa ning ujung rambut? Apa ning ujung telinga? Apa nyelempet ning kelek? Letaknya roh nyawa itu di mana? Kita tidak pernah lihat. Tapi kita yakin 1.000.000% selama ada orang itu bisa hidup, berarti di dalam dirinya ada roh, ada nyawa. Gitu. Nah, nyawa mas reso bar, reso pola, nah mati, ruwe wis kono. Nah, roh itu kan makhluknya Allah. Itu aja kita nggak bisa mengetahui. Padahal roh itu ada dalam diri kita sendiri, nempel ning awake dhewe. Tapi awake dhewe nggak bisa ngerti. Ndak kok pengen ngerti Gusti Allah. Ngerti awake dhewe, nyawane dhewe ra iso. Ini membuktikan apa? Mata manusia ini terbatas. Mata manusia itu terbatas, jadi tidak bisa semuanya dilihat oleh manusia karena dia adalah makhluk yang lemah, pandangannya lemah, kekuatannya lemah. Anten wong gagah ngangkat sak kintal iso, tambahi sekintal,
tambahi lagi ya, meteng-meteng nggak kuat, terbatas. Kita bisa lihat ya kalau jaraknya ideal, nah semakin jauh ya nggak bisa kelihatan juga. Mata kita ini lemah, tidak bisa melihat segala sesuatu, terbatas. Ruh aja kita tidak bisa lihat, apalagi pengen lihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu permintaan dari kaum Bani Israel meminta kepada Nabi Musa ini permintaan yang lancang sekali. Walaupun secara akal, secara hukum akal, hukum logika itu memang kullu maujudin yasihu an yuro, segala sesuatu yang ada itu memang sebetulnya bisa dilihat. Ruh itu ada, sebetulnya bisa dilihat, cuman mata kita yang nggak mampu. Bakteri, kuman, virus niku ada, tapi mata kita tidak mampu, kecuali dengan bantuan napa niku keker mikroskop. Nah, baru kelihatan, oh ini virus corona ndek kae. Oh wis gering rupane, gak mampu gerak. Corona wis mati. Virus, bakteri itu ada, saking kecilnya mata kita kalau langsung lihat tidak kelihatan. Pakai mikroskop baru kelihatan virus-virus, kotoran-kotoran, kuman-kuman gitu. Menunjukkan mata kita itu lemah. Atau sesuatu yang terlalu jauh, itu juga nggak bisa kita lihat kecuali dengan alat teleskop, pakai teropong, sampai matahari bisa dilihat, bulan bisa dilihat, planet-planet bisa dilihat. Kalau nggak pakai bantuan alat itu ya mata kita nggak mungkin bisa lihat. Ketutupan mendung wis ora iso ngerti apa-apa. Matahari yang seterang itu ketutupan mendung, kita orang nggak bisa lihat mana mataharinya dong. Pakai bantuan alat baru bisa melihat. Menunjukkan mata kita ini sangat lemah, sangat terbatas. Melihat makhluk-makhluknya Allah aja kita nggak mampu. Apalagi kok pengen melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang sebetulnya segala sesuatu yang ada itu bisa dilihat, tapi mata kita yang tidak mampu melihat segala sesuatu. Secara syariat Allah Subhanahu wa ta'ala itu nanti bisa dilihat bagi hamba-hambanya yang sudah masuk surga. Kalau di dalam surga nanti diizinkan bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah secara dalil Al-Quran ataupun hadis dan ijma' lengkap. Nanti di surga itu semua hamba-hamba Allah diizinkan untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena segala sesuatu yang ada itu bisa dilihat. Kalau di dunia tidak ada yang mampu melihat Allah, bahkan para nabi, para rasul pun tidak mampu. Nabi Musa pengen Rabbi arini anzur ilaik, ya Allah perlihatkan kepada aku ingin melihat engkau ya Allah. Nggak mampu. Nabi Musa pingsan, tidak mampu. Gunung hancur, tidak mampu. Tapi ketika di dunia ini ada satu makhluknya Allah yang paling mulia, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, yang pernah diizini oleh Allah untuk bisa bertemu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman Rasulullah tok ketika hidup di dunia nggak ada yang bisa lihat Allah kecuali hanya Rasulullah saat peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran disebutkan wujuh yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Di ayat lain juga disebutkan alal araiki yanzurun. Di ayat lain lagi disebutkan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Ini banyak sekali ayat-ayat di Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya nanti di hari kiamat kita orang-orang yang beriman yang bisa masuk surga. Mungkin kalau panjenengan termasuk ahli surga, amin Allahumma amin. Akan diizinkan oleh Allah
melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi SAW pernah juga menerangkan, saat itu ada sahabat Jurair bin Abdullah. Beliau mengatakan, kunna julusan inda Rasulillah. Kami saat itu duduk bareng sama Nabi SAW. Kemudian faru'al qamar lailatal badr. Saat itu ada bulan purnama. Pas kami duduk di malam hari sama Nabi, ada bulan purnama. Kemudian beliau Nabi SAW berkata, innakum tarawna rabbakum kama tarawnal qamara wa la tudhamuna fi ru'yati. Wahai para sahabatku, kalian nanti di surga akan diizinkan oleh Allah untuk melihat Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana kalian melihat rembulan, tidak desek-desekan. Ini dalil dari hadis Nabi SAW. Di dalam hadis lain Nabi SAW juga menjelaskan, idza dakhala ahlul jannah al-jannah wa ahlun narin nar, nada munadin ya ahlal jannati inna lakum indallahi mau'idan yuridu an yunjizakumuh. Wahai penduduk surga, tatkala penduduk surga sudah masuk surga, penduduk neraka sudah dimasukkan neraka, maka penduduk surga terdengar seruan, wahai penduduk surga, sesungguhnya Allah pernah janji kepada kalian di dalam Al-Quran, maka hari ini kalian telah masuk surga, Allah akan menepati janjinya. Maka penduduk surga saat itu heran, janji apa lagi? Kami sudah diberikan janji-janji ini, kenikmatan di surga sudah nikmat semuanya. Janji di surga dulu ada makanan yang nikmat, kami sudah merasakan semua. Di surga ada bidadari, di surga ada ini, kami sudah merasakan semua janji Allah sudah diberikan kepada kami, nggak ada yang kurang sama sekali. Wes komplit ning surga, janji Allah sudah diberikan semua. Maka saat itu terdengar seruan, ada satu janji yang akan diberikan oleh Allah yang belum diberikan oleh Allah. Apa itu? Yaitu tatkala mereka diizinkan untuk bisa melihat wujudnya Allah, zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat dihijab itu dibuka, mereka melihat Allah, itu jadi kenikmatan yang paling nikmat di surga. Bahkan kenikmatan surga itu sampai dilupakan, saking nikmatnya bisa bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dulu nikmat ketemu Gusti Allah ini cuman bisa dinikmati oleh Nabi Muhammad saat Isra Mi'raj. Tapi nanti di surga nikmat ketemu Gusti Allah itu bisa dinikmati oleh seluruh penduduk surga. Saking mulianya penduduk surga, saking rahmatnya Allah kepada penduduk surga, diizinkan mereka kelak untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu para sahabat, para tabi'in, generasi setelah tabat, orang-orang soleh ini banyak mereka berdoa, warzuqnan nadhara ila wajhikal karim. Ya Allah, berikanlah kami rezeki bisa melihat kepada zatmu ya Allah kelak di surga. Doa-doanya orang soleh ini Pak, keinginan mereka masuk surga itu satu, iso ketemu Kanjeng Nabi, dua iso ketemu Gusti Allah. Fi jannatin ma syaqani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayyama. Di surga itu kata orang-orang soleh, yang membuat aku rindu ingin masuk surga bukan hanya makanan yang nikmat, gedung yang mentereng, bidadari, kenikmatan yang begitu hebat, tapi yang paling menjadi motivasiku, doronganku, sehingga aku rindu untuk bisa masuk surga adalah aku pengen ketemu Rasulullah, dan aku pengen diizinkan untuk ketemu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki wong soleh-soleh riyin. Contoh nek enten penganten ini digiring setelah akad, dimasukkan ke kamarnya indah, dihias macam-macam. Misal ini nek penganten sing pinter, penganten sing napa niku sing cerdas, ketika masuk kamar yang dituju bukan kamarnya yang indah,
Nek pengantin masuk kamar apik terus gumun sama kamare. Kamarku apik ngeti-ngeti terus sampai subuh, bojone dijarno. Nah, ini berarti pengantin gak kena. Gak cerdas. Namanya pengantin ketika masuk kamar yang dituju siapa? Ya calonnya atau istrinya. Terus akad soalnya. Yang dituju istrinya. Keindahan yang ada di kamar itu nomor 2. Pertama penting ketemu bojomu. Kan ono. Nah, orang-orang soleh itu begitu. Keindahan surga itu enggak menyilaukan mereka, enggak sampai menjadikan mereka itu hilang konsentrasi. Pengen masuk surga, pengennya ketemu sama Rasulullah, pengennya ketemu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak manten masuk kamar, pengennya ketemu bojone. Enggak ketemu keindahan kamar kok, enggak, tapi ketemu sama yang dicintai. Itulah orang-orang soleh. Nah, nanti di surga semua penduduk surga akan diizinkan oleh Allah untuk melihat mereka. Melihat apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Al-Imam Syafi'i itu mengatakan, "Ama wallahi law lam yukin Muhammad bin Idris bi an yara rabbahu fil ma'ad lama abadahu fid darid dunya." Demi Allah, sumpah, kata Imam Syafi'i, andaikan Muhammad bin Idris, yaitu beliau sendiri, andaikan aku tidak yakin kelak di akhirat bisa ketemu Allah, maka aku nggak akan nyembah Allah. Artinya tujuan beliau ibadah, tujuan beliau berdakwah, ilmunya dipakai sampai sekarang Mas Syafi'i, itu semua tujuannya agar ketemu Allah, pengen di surga nanti ketemu Allah, melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwasanya menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah nanti akan diizinkan orang-orang yang beriman melihat Allah di surga. Semuanya bisa lihat Allah, cuman kelasnya beda-beda. Ada yang setiap Jumat, setiap minggu, sepekan sekali diizinkan melihat Allah. Ada yang setiap sore pagi diizinkan melihat Allah. Ada hamba-hamba Allah itu yang paling tinggi, mereka bisa bertemu Allah setiap detiknya, merasakan kenikmatan paling nikmat di surga, ketemu Allah, ketemu Rasulullah setiap detiknya. Maka sampai-sampai Sayyidina Imam Abu Yazid Al-Bustami, seorang ulama besar, wali besar di zamannya, terkenal di zamannya, itu beliau mengatakan, "Inna lillahi khawasa min ibadih law hajabahum fil jannati an ru'yatih sa'atan lastaghadhu minal jannati wa na'imiha kama yastaghithu alun nari minan nari wa adabiha." Allah itu punya hamba-hamba yang sangat dekat sama Allah, setiap saatnya ketemu Rasulullah, setiap saatnya bisa melihat ketemu Allah. Andaikan mereka hamba-hamba yang khusus ini dihijab, ditutupi, gak bisa melihat lagi kepada Rasulullah, kepada Allah, maka mereka akan minta pertolongan. Mereka merasa tersiksa sebagaimana penduduk neraka tersiksa dengan siksaan yang ada di neraka. Pisah sama sang kekasih itu menyakitkan dan menyiksa, gitu. Wes zaman jenengan nom-nom nih kalau nek pisah mbek sing dicintai, waduh, sedunya kaya wis ndak ono artine kabeh. Saya kok bisa gak jadi sama sing gak karu-karuan toh. Nah, itu nanti di surga itu ada hamba-hamba Allah yang mereka setiap saatnya nikmatnya di surga itu ketemu Rasulullah, ketemu Allah. Makanan, minuman itu semuanya nikmat yang kesekian kali. Itu mereka hamba-hamba Allah yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman niki akidah Ahlussunnah Jamaah, kita nanti diizinkan melihat Allah itu walaupun kelasnya beda-beda. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kekuatan di dalam diri kita, di dalam mata kita, sehingga kita mampu melihat Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak di hadapan kita, bila muqabalah wala jihad. Allah Subhanahu wa ta'ala enggak di hadapan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala enggak perlu tempat dan tidak membutuhkan tempat, karena tempat itu ciptaan Allah, makhluk Allah. Allah enggak perlu tempat, tidak membutuhkan tempat. Itu bedanya. Nek kula jenengan lihat makhluk selain Allah pasti ada tempat. Kita lihat pantai ya di depan kita pasti. Kita lihat apa ya di depan kita yang kita lihat, atau di belakang kita noleh, pasti ada tempatnya.
Setiap makhluk yang kita lihat pasti dia bertempat. Tapi kalau Allah enggak, Allah nanti bisa kita lihat tapi Allah enggak pakai tempat. Kita bisa melihat Allah tanpa Allah itu diliputi oleh tempat, karena tempat itu makhluknya Allah. Allah tidak bertempat. Lah apa bisa? Ya bisa, Allah menghendaki. Lalu kalau manusia itu bisa menciptakan teropong, matahari aja bisa dilihat dengan jelas, rembulan aja bisa dilihat dengan jelas, padahal jauhnya jutaan mil. Kalau manusia bisa menciptakan tadi itu mikroskop, kuman yang sekecil itu sebetulnya tidak mungkin dilihat, tapi gara-gara ada mikroskop terlihat. Manusia bisa menciptakan teknologi, sesuatu yang kecil nggak bisa dilihat, sesuatu yang terlalu jauh nggak bisa dilihat, nggak mungkin dilihat oleh mata manusia, tapi bisa mungkin sebab mereka menciptakan alat-alat tadi itu. Nah, kalau manusia mampu menciptakan kekuatan melihat yang luar biasa, yang kecil bisa terlihat, yang jauh bisa terlihat, maka sangat mudah bagi Allah untuk menciptakan kekuatan pada hamba-hambanya yang masuk surga dan bisa melihat Allah tanpa Allah memerlukan tempat. Contoh jenengan kados mimpi, jenengan nek mimpi niku kan wis krungu swara macam-macam, melihat macam-macam, tapi setelah bangun mana suara tadi? Apakah telinga kita dengar? Kan enggak. Apakah mata kita lihat? Kan enggak. Tapi tadi saya melihat jelas, saya dengar jelas. Ketika dalam mimpi itu kita bisa mendengar tanpa telinga. Ketika dalam mimpi itu kita bisa melihat dengan jelas tanpa mata. Mata kita merem, moro. Mimpi tekan dinding mlebu surga lah. Enak sing mimpi mlebu neraka lah. Jelas enak sing mimpi kiamat lah. Itu membuktikan orang itu melihat sesuatu bisa dilihat tanpa harus ada tempat. Sekarang kalau kita tanya orang yang setelah mimpi bangun, mana mimpimu tadi tempatnya di mana? Ngerti, tadi saya mimpi di taman yang sangat indah. Selama hidup saya belum pernah lihat di dunia ini taman seindah itu. Mimpi mlebu surga misalnya. Nah itu di mana tempatnya? Kan tidak ada, tidak pakai tempat, tapi bisa dilihat. Nah itulah gambaran. Mimpi itu gambaran. Nanti di surga itu bisa melihat Allah tanpa tempat. Allah Subhanahu wa taala tanpa tempat, karena tempat itu makhluknya Allah. Allah Maha Suci, enggak perlu dan tidak membutuhkan yang namanya tempat, tapi bisa dilihat karena Allah yang menghendaki hamba-hambanya bisa melihat Dia. Kalau di dunia enggak bisa. Karena itu di sini kaum Bani Israel ini permintaan yang sangat lancang, minta sama Nabi Musa agar diperlihatkan sama Allah, yang mana di dunia ini tidak ada satupun makhluk yang bisa melihat Allah kecuali hanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena itu semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang kelak di surga bisa bertemu Rasulullah, bisa melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, Allahumma amin. Kesimpulan pertama, ahli kitab dari Bani Israel itu mereka adalah hamba-hamba materi, pengennya iso dilihat, pengennya bisa dengan panca indera. Dan mereka itu adalah orang-orang yang benar-benar keterlaluan. Walaupun mukjizat sudah ditampakkan di depan mereka, terbelahnya lautan, terus mereka tobat, sebegitu banyak yang meninggal, masih aja minta sing macam-macam, masih aja durhaka sama Nabi Musa, meminta permintaan-permintaan yang lancang sekali. Itu Bani Israel memang orang-orang kelompok kaum yang sangat bewandel, sangat luar biasa mereka itu kedurhakaannya sampai saiki. Bani Israel yang wong sing paling bandel, bikin rusak tentunya. Memang seperti itu karakternya. Kemudian yang kedua, menurut ahlu sunnah wal jamaah, nanti di akhirat kita akan diizinkan melihat Allah Subhanahu wa taala, dan itu termasuk kenikmatan yang paling tinggi di surga. Nah, kemudian yang terakhir, melihat Allah di dunia ini tidak pernah bisa dinikmati, dirasakan, diberikan kecuali hanya untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para Nabi, para Rasul selain Nabi Muhammad SAW, mereka ketika hidup di dunia tidak pernah merasakan nikmatnya bertemu Allah Subhanahu Wa Taala, nikmatnya melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat ini khusus untuk Nabi Muhammad di dunia.
tapi nanti kalau di akhirat semuanya dikasih kenikmatan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan tingkatannya masing-masing, tingkatan amalnya masing-masing, tapi diizini bisa merasakan nikmat yang dulu cuman Nabi Muhammad SAW yang merasakannya. Semoga kita termasuk orang-orang yang di surga dekat dengan Nabi sehingga mudah mendapatkan kenikmatan yang paling besar ini. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya minta maaf ada minni wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.